Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya cek sudah bisa akses e-learning ya, tapi nanti untuk presensi nanti akan kita cek kembali. Takutnya ada yang tidak masuk atau mungkin ibaratnya takutnya juga ternyata ada mahasiswa yang ngisi presensi pada e-learning tapi tidak hadir pada perkuliahan. Nah, mungkin bisa sambil juga dinyalakan kameranya. Nah, seperti yang sebelumnya untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas berkaitan dengan penulisan dan pemanfaatan sumber dalam suatu karya tulis ilmiah, atau mungkin dalam menulis literatur ilmiah apapun. Ya, karena untuk menulis suatu literatur ilmiah apapun, kita tetap memanfaatkan suatu sumber. Ya, kita tahu kalau kita sumber yang digunakan itu pertama adalah buku. Saya rasa kalau buku itu sudah pasti. Yang kedua kita bicara jurnal. Kita selalu dominannya entah buku atau jurnal. Mungkin ada sumber lain, silakan. Contoh, Pak saya mau mengambil dari web, silakan. Tetapi dengan catatan, web itu kita tidak diperkenankan itu seperti Blogspot, Wikipedia, tidak boleh. Ya, web yang boleh digunakan adalah kita bicara web yang resmi. Misalnya kita bicara web dari pemerintahan, silakan. Atau mungkin web dari lembaga-lembaga terkait, itu silakan. Ya, jadi Pak, gimana kalau saya nyari pengertian dan lain-lain misalnya? Ya udah cari aja dari buku. Gitu. Silakan cari aja dari jurnalnya. Gitu. Jadi jangan lihatnya dari internet yang kadang kita udah melihat dari internet di Kopas lagi. Ya. Nah, itu untuk penulisan sendiri mengingatkan kita tidak diperkenankan Kopas ya. Dari sumber apapun. Entah kita bicara jurnal, entah kita bicara sumbernya dari buku. Ya, kita tidak diperkenankan itu untuk Kopas. Nah, ini kita kembalikan lagi dalam penulisan, yaitu berkaitan dengan originalitas penelitian, ya, bahwa menulis suatu penelitian, literatur yang sifatnya ilmiah, kan ilmiah itu kan penelitian, ya, kita bisa lihat dari originalitas metode atau mungkin originalitas dari masalahnya. Maksud originalitas pada metode di sini adalah memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan, tapi dengan metode yang berbeda. Gitu. Misalnya ini menggunakan sistem, saya membuat suatu aplikasi sistem keamanan menggunakan metode A, di rumah misalnya. Nah, orang lain pun ingin membuat suatu sistem keamanan juga di rumah yang sama. Perbedaannya adalah dia menggunakan metode B, saya menggunakan metode A. Itu berarti ada sisi originalitas. Karena kan tentu beda metode, maka ada beda langkah, dan biasanya juga ada hasil yang cukup berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Itu bisa dikatakan juga originalitas. Gitu. Tapi di sini kita harus kuat metodenya berarti. Dan biasanya kalau kita bicara untuk menguatkan metode, ya, sumber yang harus kalian pakai itu adalah bukan sekadar jurnal, tapi mana buku dari penulis asli metode itu. Gitu. Contoh kita bicara ada Creswell, salah satu metode yang terkenal itu R&D-nya misalnya. Mana buku dari Creswell-nya? Gitu. Jadi kalian jangan lihatnya dari jurnal orang lain. Gitu. Biasanya misalnya saya menggunakan metode penelitian milik Rifki, tapi saya lihatnya itu di buku atau di jurnal milik Noval. Nah, itu sebaiknya dihindari. Cari buku Rifki-nya langsung untuk menjelaskan mengenai metode itu secara rinci. Itu jadi originalitas dari sisi metode. Takutnya kalau saya menggunakan metode Rifki, lihatnya di Noval, takutnya kan di Noval sendiri kan sudah dirangkum. Gitu. Jadi kan kita butuh yang memang asli pembuatnya. Nah, itu. Ya.
Makanya kadang kalau kalian nyari buku, sebetulnya metode nggak usah yang baru-baru. Kalau kalian sering main di Bandung itu kan di Dewi Sartika, ya, di Sumur Bandung, Palasari bisa ya. Kalau saya kadang di Dewi Sartika, di Kebun Kalapa itu suka banyak kok belanja. Saya juga sering beli buku bekas di situ. Ya, ini hanya saran. Ya, karena mahasiswa itu pasti buku metode itu hal yang sangat penting. Nah, jadi di sini, ya. Jadi di sini originalitas kita lihat dari metodenya. Ya. Nah, lalu originalitas kita dari masalah. Meskipun metodenya yang sama, tapi masalahnya itu belum pernah. Ya, atau masalahnya ini pada objek yang berbeda, permasalahannya berbeda. Gitu. Masalahnya sama, masalahnya itu berbeda. Metodenya mungkin sama, tapi ada permasalahan yang sedikit berbeda. Atau mungkin bisa dikatakan objeknya juga kan berbeda. Kalian membuat suatu sistem keamanan yang satu untuk di rumah, yang satu untuk di pabrik atau di perusahaan. Tentu kita bicara perusahaan atau pabrik punya masalah yang berbeda dibandingkan di rumah. Kita menggunakan metode yang sama, nanti tapi tetap biasanya output hasilnya itu ada yang berbeda. Karena kan disesuaikan masalah di pabrik, di perusahaannya bagaimana, saya menggunakan metode yang seperti apa, hingga akhirnya saya memecahkan masalahnya. Gitu. Ya, jadi biasanya dosen pun ketika kalian buat penelitian, dia bertanya satu, masalahnya apa? Nah, udah masalahnya apa, biasanya apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana cara kamu menganalisisnya? Bagaimana cara kamu uji cobanya? Biasanya itu berkaitan dengan metode juga. Makanya pada mata kuliah metodologi penelitian itu dikuatkan. Itu karena sangat terpakai sekali. Ya, gitu. Bukan berarti sesama teman nanti metodenya sama, bisa berbeda. Gimana aja yang cocok. Gitu. Ya, dan biasanya jangan takut ketika metode, Pak, ini metodenya misalnya ada yang disebut metode R&D, Research and Development. Ya, beda buku, Pak. Ada metode R&D menurut A, menurut B. Yang benar yang mana? Ya benar dua-duanya. Pertanyaannya bukan yang benarnya yang mana, yang cocok untuk penelitian kamu, yang mana, gitu aja. R&D yang A atau R&D yang B, cocoknya yang mana, kan di situ. Nah, itu berkaitan dengan originalitas metode atau mungkin masalah. Ya, jelasnya bisa ke dosen metlit lah, yang lebih berhak. Nah, lalu dalam penulisan, kita boleh salah, karena nanti ada perbaikan, revisi. Kalau kita bicara skripsi, kalian ada yang salah, nanti pembimbing lah yang memberitahu, yang mengingatkan bahwa kamu ada salah nih hasilnya, ada analisisnya yang kelewat, uji cobanya salah, yang mengarahkan. Karena nanti ada perbaikan dan revisi. Tapi di sini peneliti nggak boleh bohong. Berkaitan dengan data, hasil pengolahan. Maksudnya, contoh, bilangnya wawancara, tapi ternyata tidak melakukan. Bilangnya saya sudah melakukan observasi ke mana, tapi ternyata nggak dilakukan. Nah, itu nggak boleh. Makanya kan penelitian itu dalam suatu seperti skripsi misalnya ya, itu selalu diwajibkan ada lampiran gambar kegiatan di lapangannya, kegiatan hasil observasinya, kegiatan wawancaranya. Agar apa? Menunjukkan bahwa apa yang kita tulis itu memang bukan kebohongan, tapi memang saya melakukan. Gitu. Ya, nah itu etika penulisan, segala sesuatunya itu kita harus butuh bukti, mana datanya, mana hasilnya. Gitu. Ya, makanya kalau penelitian ke lapangan itu kan kalau kalian merasa sulit atau mungkin untuk kebutuhan pun bukan berdasarkan relasi saja, ada saya mah di tempat saya kerja, nggak usah pakai surat penelitian juga nggak masalah. Jangan salah sangka.
Surat penelitian itu bukan hanya untuk memudahkan kamu ke lapangan, tapi butuh juga untuk dilampirkan. Gitu. Menunjukkan bahwa saya memang ke lapangan, ini bukti dari kampusnya, mungkin dari bukti dari perusahaannya, misalnya ya kan. Nah, di situ. Ya. Nah, di situ jadi jelas. Ya kan? Nah, ya. Nah, ini berkaitan dengan etika penulisan itu sendiri. Ya. Nah, pelanggaran fatal dalam ketika kita menulis itu adalah kita membuat data. Ibaratnya dia data fiktif. Nah, ini pelanggaran yang sangat fatal tadi ya, bohong data. Bilangnya wawancara, ternyata dia nggak pernah melakukan wawancara sama sekali. Nah, itu kan berarti udah pelanggaran yang sangat fatal gitu. Ya, nah, makanya kita harus jelas mana buktinya. Bahkan ketika kalian menyebarkan angket, biasanya dosen itu menyarankannya gini, kalau kalian butuh datanya 20, tolong lebihkanlah. Nyebarin angketnya jangan 20 pas, 25, 30 misalnya. Nanti kalian bisa seleksi 20 yang terbaik misalnya untuk dipakai. Gitu. Karena kalau terlalu pas takutnya gini, kayak kalian mungkin ada yang pernah menyebarkan angket, ada pertanyaannya 10, ada orang yang cuma ngisinya cuma 2, ada yang ngisinya cuma 5 gitu kan. Nah, kan jadi data-data yang lainnya itu bisa sebagai cadangan juga. Gitu ketika kita bicara mencari data, ya membuat data itu nggak boleh. Nah, lalu di sini dia mengubah data sesuai dengan keinginan sehingga sesuai dengan simpulan yang ingin diambil dalam penelitian. Nah, ini suka ada manipulasi data. Contohnya itu adalah ya kita tidak menjemputkan, tidak menjelaskan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Misal, kalau kita observasi, biasanya kan suka ada apa? Kalau kita bicara observasi itu suka ada ini adalah poinnya ya, hal yang dinilai ya, poin penilaian ya, poin penilaiannya. Lalu di sini kadang ada yang ya, ada yang tidak. Ya kan ini apa yang diobservasinya atau mungkin ada yang 1, 2, 3, 4 ya bukan yang tidak. Ternyata di lapangannya kita pakai yang atau tidak. Ada enggak? Tidak. Tapi kita ngakunya ada. Nah, kan itu kan sudah mengubah data juga ya, meskipun tidak semua. Ya, nah itu jangan terjadi. Makanya sebetulnya kalau secara aturan nih ya, observasi itu kan saya selalu bilang nggak bosan-bosannya, itu nggak boleh dilakukan oleh satu orang. Tapi harus minimal dilakukan oleh 2 orang. Dan satu orang ini misalnya kalian sebagai peneliti, lalu yang kedua itu adalah orang lain yang memang pihak netral. Gitu. Misal, saya ini penelitiannya punyanya Yusef. Yang observasi tidak boleh Yusef sendiri idealnya. Tapi misalnya minta bantuan Novita. Berdua nih. Biar apa? Ada pihak netral. Kalau Yusef sebagai pihak yang penelitiannya, biasanya kan, aduh karena penelitian saya, takutnya dibagus-bagusin. Tapi kalau Novita yang tidak ada sangkut pautnya dengan penelitian Yusef, biasanya dia lebih objektif kan. Gitu. Tidak ada kecenderungan dibagus-bagusin gitu ya, apa adanya aja saya mah. Kan gitu. Nah, idealnya sebetulnya kan seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu kita berkaitan dengan plagiarisme. Nah, ini yang nanti juga akan kita bahas secara detail ya. Karena menulis literatur apapun, kita harus menghindari yang namanya plagiarisme. Dia mengambil kata, kalimat, atau teks orang lain tidak sesuai aturan. Nah, ini ya, kalau kita garis bawahi itu adalah tidak sesuai aturan atau tidak melakukan sitasi. Ini berkaitannya dengan apa? Ini berarti berkaitan dengan tata cara pengutipan.
Ini berkaitannya juga dengan apa? Dengan daftar rujukan. Menurut ada yang daftar pustaka misalnya. Ya. Nah ini berkaitan dengan ini. Makanya kalau kalian nulis ternyata tidak ada daftar rujukan, tidak ada tata cara pengutipan, artinya tulisan kalian itu adalah hasil pemikiran kalian sampai teori-teorinya. Tapi ya kita kenyataannya aja lah. Benar nggak 100% buatan kalian kan gitu. Nah itu. Kan kita pasti dari sumber yang lain ya. Nah, itu. Makanya kan kalau beberapa penelitian tertentu suka ada syarat minimal sumber. Ya, sumber daftar rujukannya harus minimal 20 misalnya. Ya, ya seperti itu. Makanya, nah ini harus dipahami juga kita harus sesuai dengan tata cara pengutipannya, daftar rujukannya harus sesuai. Nah lalu, mungkin juga ada yang sudah tahu, saya nggak bosan-bosannya juga, mungkin kalian ada yang sudah pernah melakukannya, mungkin ada yang belum. Sekarang itu kan untuk karya tulis ilmiah, terutama ketika hendak dipublikasikan, diwajibkan melalui uji plagiarisme. Nah, kan jadi ketahuan nih sekarang. Kalau kalian main asal kopas, nanti oleh sistem plagiarismenya tingkatnya tinggi. Karena biasanya maksimal yang terdeteksi oleh sistem itu hanya 10-15%. Maksimal. Kalau kalian kerjaannya kopas, wah itu pasti terdeteksi. Nanti kalau udah terdeteksi gimana Pak? Perbaiki, revisi. Gimana caranya tidak terdeteksi atau tingkat plagiarismenya misalnya hanya 10-15% maksimalnya. Caranya bagaimana? Ya caranya kita parafrasa. Dan itu sesuai dengan aturan dikti juga. Nah, yang sekarang. Ya, kita harus menggunakan parafrasa. Gitu. Untuk menghindari cek plagiarisme. Maksudnya, silahkan kemukakan kembali, tapi menggunakan bahasa sendiri. Contoh, saya ngambil contoh buku, misalnya ada pengertian informatika. Nah, semuanya punya bukunya. Ya, Tatan punya, Rika punya, Rifki punya, Noval punya, Syari punya, misalnya. Nah, bukunya kalian punya satu sama semua. Coba cek halaman sekian, baca. Nah, silakan kemukakan kembali menggunakan bahasa kalian. Jadi tidak kopas. Tentu antara Rifki, Rika, Tatan, Syarif, dan Noval misalnya, meskipun sumbernya sama, ya kan, intinya tetap sama, tapi penggunaan bahasanya, penyampaian tulisnya, itu tidak akan mungkin identik 100% sama. Kan? Gitu. Karena kan penggunaan bahasanya Rifki, Rika, Tatan berbeda. Misalnya. Nah, itu untuk menghindari plagiarisme secara digital, pengecekan secara Turnitin misalnya. Sumbernya mah tetap sama, tapi ternyata Rifki, Rika, Tatan tulisannya tetap original. Gitu. Kalau sumbernya sama, terus cuma dikopas tulis ulang, ya pasti semuanya terdeteksinya plagiarisme, kan sama persis. Tapi kalau parafrasa, ya saya berani jamin biasanya tidak akan terdeteksi. Nah itu pentingnya parafrasa untuk sekarang itu. Ya, entah jurnal, entah apa kita bicara buku, ya. Nah itu. Saya rasa kalau ada yang pernah mendengar seperti istilah SEO, Search Engine Optimization, di situ SEO di situ dalam Google, ya, itu kan yang terdeteksi kan originalitas tulisan ya. Ya nggak jauh beda kayak gitulah. Perbedaannya ini berkaitannya dengan
karya tulis saja. Nah itu ya, jadi mengingatkan, mulai sekarang itu sudah mulai diterapkan, kalau terutama skripsi itu harus melalui uji plagiarisme. Kalau kelas skripsi ya, sekarang itu skripsi jurnal yang memang untuk dipublish di luar itu sudah melalui. Jadi kalian harus terbiasa dengan istilah-istilah seperti ini, harus terbiasa juga menulis menggunakan parafrasa, tidak kopas-kopas asal jadi. Udah mah kopas asal jadi, daftar pustakanya nggak ada lagi, asal-asalan. Nah itu juga hati-hati ya. Nah ini mungkin ada yang sudah tahu juga, atau mungkin saya juga takut sudah pernah disampaikan, tapi mengulang juga. Ini harus sudah mengenal ya. Ini adalah beberapa browser pencari juga untuk jurnal terutama. Ya, kalau kita kan lebih identiknya Scholar ya. Gitu. Kalau Scopus itu jurnal internasional yang memang sudah cukup oke. Ya, bisa dicek. OJS, Mendeley, Zotero ya, Open Access Journal. Nah ini terutama yang internasional. Kenapa saya tidak yang lokal dulu? Ya kalau lokal mah biasanya di Scholar juga jadi ya, biasanya. Tapi kan kalau kita bicara jurnal internasional, takutnya suka ada yang dikunci. Kalau nggak dikunci, yang berbayar. Gitu kan. Udah mau berbayar, nggak sa. Kalau mau diunduh, nantinya bayarnya lumayan lagi. Nah, jadi kita harus tahu alternatif pencari jurnal. Kenapa? Idealnya, saya katakan idealnya yang saya pahami, kita itu selain harus ada jurnal lokal, kita harus ada jurnal yang sifatnya internasional. Biasanya 2-3 jurnal itu harus ada yang jurnalnya internasional. Gitu. Ya, terutama kalau kalian, wah mungkin kalian kan tahulah, kalian juga kan belajar metodologi penelitian. Suka ada metodologi penelitiannya kan itu nama tokoh-tokohnya itu aja kan nama tokoh luar negeri kan, jarang yang tokoh Indonesia. Berarti kan kita harus lihat tulisan yang dari luarnya. Nah, seperti itu. Kalau apa? Secara garis besarnya. Nah ini ya, list publisher international journal yang rekomendasi tentu yang 5 teratas, ini yang paling banyak dipakai ya. Elsevier atau Science Direct, Springer, Taylor and Friends, John Wiley and Sons, Sage. Nah ini 5 ini sih yang rekomendasi ya. Dan gini, kalian jangan khawatir mencari di Elsevier dengan di Sage misalnya, itu bakalan nemu jurnal yang sama, nggak akan. Tidak akan menemukan jurnal yang sama. Gitu. Karena luar negeri itu ketat. Jadi yang sudah dipublish oleh Elsevier tidak akan ada di Sage. Jadi kalian jangan khawatir bakalan menemukan jurnal yang sama. Gitu. Ya, kalau kita kan Google Scholar itu kan lebih ke umum ya, yang secara keseluruhan. Tapi kalau ini kan kita lebih ke khusus ke publishernya langsung. Jadi nggak akan ada yang sama. Ya, itu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan pemanfaatan jurnal ya. Nah, ini ya. Nah, ini saya dengan lambangnya. Mungkin ada yang pernah mengunduh jurnal, ada yang lambangnya begini. Pohon, ada yang lambangnya gini. Ini ya. Nah, itu kan lambang-lambang dari publisher jurnalnya ya. Suka ada mungkin yang mengunduh jurnal internasional, ada lambangnya kok kayak catur gitu kan. Kuda dicatur. Itu Springer. Kalau Sage dengan S ya. Ya. Nah ini
ini adalah list publisher internasional. Ya, bisalah jadi sebagai alternatif juga. Ya, nah gini, terkadang gini kita bisa saja menemukan jurnal yang memang dikunci atau ibaratnya kan tidak bisa kita akses secara bebas karena berbayar. Mengingatkan, kita kadang hanya bisa melihat di Springer misalnya cuman abstraknya saja. Nggak bisa kita unduh secara utuh tulisannya. Nah, bahkan abstraknya saja pun bisa kalian kutip. Jadi ya tulisan itu bukan berarti cuman harus secara utuh kita download baru bisa kutip tulisannya, tidak. Abstraknya doang pun bisa. Asal tadi identitas untuk kebutuhan daftar pustaka, nama penulisnya, publishernya jelas kan. Gitu. Ya, asal jelas siapa yang nulisnya, judulnya apa, ya tahun berapa. Nah, biasanya kalau di list internasional kok bisa kelihatan kok semuanya. Jadi abstraknya doang pun bisa kalian kutip. Nah, itu untuk mengingatkan. Jadi jangan harus terpatok dari awal sampai akhir. Nah, prioritas kan, nah ini ya. Nah, ini yang tadi 5 besar ya, dengan webnya. Saya direct.com, linkspringer.com, Canfont Online, Online Library, journal.sagepup. Ini kan webnya ya, web secara langsungnya. Kalau web lokal, LIPI bisa kalian pakai. Ya, LIPI bisa, misalnya. Scholar mah sudah jelas, atau mungkin repository bisa. Ya, itu bisa kalian ya manfaatkan. Nah, atau mungkin kita bisa seperti ini, lokal mah bisa ikut ke sini nih. Kalau dulu sebelumnya dengan saya mah selalu ke mahasiswa, tolonglah apa namanya tuh daftar perpusnas. Saya selalu bilang kayak gitu. Keuntungannya, satu, bisa kita buku koleksi digitalnya. Kedua, jurnal koleksi mereka. Bahkan skripsi pun kalau ada yang kerjasama bisa kalian lihat. Nah itu yang butuh kita kan, terutama yang lokal-lokal lah, secara resmi. Ya. Nah, kita bisa daftar menjadi anggotanya. Nah, ya kan, nah ini. Nih, kalau kita lihat ternyata ada koleksi juga yang tadi. Terrell and Friends, dia ada koleksinya. Elsevier ada. Ya kan? John Wiley ada ternyata. Ya. Nah, Cambridge ada. Nah, ini kan ternyata kalau kalian kesulitan ke webnya secara langsung, yang tadi ya John Wiley secara webnya langsung, banyak yang dikunci dan berbayar, kalian mungkin bisa akses koleksinya melalui Perpustakaan Nasional. Nah, hanya minusnya kan tidak sedetail di publishernya langsung, selengkap. Hanya yang memang dikoleksi secara digital oleh Perpustakaan Nasional. Tapi ya setidaknya lumayan membantu daripada kita harus berbayar. Kan? Nah ini bisa kita akses jadinya secara bebas. Bukunya, jurnalnya, nah silakan. Dengan akses keanggotaan digital kalian. Nah itu silahkan ya. Nah ini ya. Dan kalau kita lihat juga di sini kan ada tuh, ada yang lokal, ada
internasional. Nah, ya ini sangat membantu sekali karena berdasarkan pengalaman saya juga cukup membantu ini mengandalkan kayak gini, gitu. Ya, terutama untuk memenuhi kebutuhan minimal harus sumber misalnya harus 20, 30. Ya, kan lumayan bingung nyari sumber 30 biji misalnya harus dari mana gitu. Kan kita lihatnya dari sini. Nah, bahkan di perpustakaan tadi kalau kalian lihat di sini. Nah, ya, kita bisa melihat skripsi orang lain itu bisa di sini berdasarkan perpustakaan dari kampusnya. Ya. Nah, tapi asal kita ada mitranya. Ya. Nah, kampusnya kita bahkan bisa akses koleksi perpustakaan dari kampus-kampus tertentu, institusi, atau mungkin repositori skripsi-skripsi orang lain. Ini sangat berguna terutama yang kadang kita sendiri bingung kalau disuruh buat penelitiannya apa gitu kan. Gitu. Kita disuruh buat judul-judulnya apa, bingung sendiri. Nah, ini bisa kita lihat dulu, baca-baca skripsi orang lain. Ya, meskipun nggak semua kampusnya. Tapi insya Allah membantu sekali. Nah, seperti itu. Nah, ini berkaitan penulisan dan pemanfaatan sumber ya. Kalau sumber buku mah nggak usah disebutin lah. Ya, buku secara cetak mah bisa kalian cari di mana saja. Dan sekarang biasanya dosen juga sudah mulai ketat kepada mahasiswanya berkaitan dengan sumber. Jadi tidak ada alasan, Pak susah nyari sumbernya, nyari jurnalnya di mana ya, nyari bukunya di mana ya. Kadang kan sekarang bisa lihat, udah cari belum di e-commerce, gitu, atau mungkin kita belanja online di mana nih. Nah, karena ada kawan saya juga dulu ketika saya kuliah waktu S2 ini mungkin beda. Cuman Pak susah nyari sumbernya. Secara online ada nggak? Ada Pak di Jawa Timur. Ya kenapa nggak beli secara online kan gitu? Kan sama aja sebetulnya beda di ongkir. Kadang ada free ongkir malahan. Nah kan seperti itu. Karena ada beberapa buku mungkin takutnya sulit kita cari. Ya seperti itu. Ya. Mangga sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ya, atau disampaikan ya. Nah, untuk UTS saya menegaskan sekali lagi, kalau misalnya ada soal yang memang sifatnya opini, pemahaman pribadi, dan saya menemukan identik tulisannya sampai 100%, misalnya di sini tulisan milik Ari misalnya sama dengan tulisan punya Rika misalnya, maka itu tanpa terkecuali nanti poin penilaiannya pada soal tersebut akan saya beri nilai 0. Ya. Kenapa? Karena terlepas dari siapa yang nyontek, siapa yang memberikan contekan. Kayak tadi deh, nggak mungkin ketika kita bicara parafrasa menggunakan bahasa sendiri, nggak mungkin bisa identiknya sampai 100% kan. Kecuali kopas atau yang nyontek, gitu aja. Karena dulu ketahuan sama saya sih, sampai saya silakan japri saya mahasiswa dua-duanya. Sok siapa yang nyontek, ngaku, kata saya tuh. Nggak ada yang mau ngaku lagi. Ya udah dua-duanya aja. Gitu. Ya kan nggak mungkin. Ya ingat, ini mata kuliah penulisan, teknik penulisan. Artinya aturan penulisan itu akan dijunjung tinggi. Gitu. Apalagi kalau ngaku-ngaku karya tulis orang lain,
diaku oleh diri sendiri, wah itu udah kesalahan paling fatal. Ya saya lebih senang, ya udah cantumkan daftar pustakanya, nggak masalah kok. Tapi kalau udah ngaku-ngaku tulisan orang lain menjadi milik kalian, wah itu udah kesalahan paling fatal. Yang tidak bisa toleransi lagi. Gitu. Oke. Ini. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin bisa tolong sambil dinyalakan kameranya, saya akan presensi ulang. Ya, takutnya ada mahasiswa yang tidak terpresensi atau ternyata ngisi, tapi nggak hadir lagi pas kuliah. Agit Lutfi ada? Ada Pak, hadir Pak. Agit Lutfi, oke. Alia? Hadir, Pak. Ari? Hadir, Pak. Oke. Detisti Nur? Hadir, Pak. Eka? Hadir, Pak. Eka? Oke. Fitri? Hadir, Pak. Fitri ada? Ada. Helmi? Helmi Markus? Ini Helmi Markus? Tidak ada. Mary? Mary Nur Halimah? Mary Nur Halimah? Mila Meliana? Hadir, Pak. Muhammad Fadil? Hadir, Pak. Muhammad Firman? Hadir Pak. Naufal Zaki? Nazir? Hadir, Pak. Nurman? Hadir Pak. Novitalia? Hadir, Pak. Nuryadin? 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 Tidak ada ya. Rifki Aditya? Rifki hadir, Pak. Oke. Rika Melia? Hadir, Pak. Syarif Hidayatullah? Hadir, Pak. Oke. Tatan Tanuwijaya? Hadir, Pak. Yosep Riyadi? Hadir, Pak. Oke, ini yang di chat. Riyadi ya. Oke, bentar, sebentar. Oke, Nuryadin saja ya. Saya ulangi. Berarti Helmi? Ada Helmi? Mary? Helmi dan Mary? Oke, tidak ada ya, tidak ada tanggapan. Nah, alternatif lain silakan bisa menggunakan repository. Simpelnya masih repository. Kalau poin kedua, kita harus datang ke kampusnya. Harus sering-sering main ke kampus perpustakaan orang lain. Kalau poin satu, bisa kalian searching di Google. Repository UPI, UI misalnya. Jadi itu lebih ke digital milik kampus yang bersangkutan. Misal kita tahu di Bandung, yang jurusan informatika ada kampus mana aja nih. Silakan. Bisa repository Unicom, repository ITENAS misalnya. Silakan. Biasanya itu berarti kaitannya bukan publisher, tapi lebih ke pihak kampus. Kan suka ada koleksi digital pihak kampus masing-masing. Contoh, skripsi tadi. Ya, kan kalau tadi melalui Perpusnas mah, skripsi
dari kampus yang memang bekerja sama. Gitu. Tapi kan kalau yang nggak kerja sama, ya kita lihatnya di repositori saja, agar lebih mudahnya. Ya, repositori UPI, repositori UI, dan lain-lain. Nah, atau poin kedua, kalau saya dulu sebelum COVID, dulu juga saya senang juga poin kedua, ketika dulu waktu kuliah, poin kedua, gunakan fasilitas komputer dan internet oleh kampus atau perpustakaan orang lain, kadang saya senang. Nah, kalau kalian main ke kampus orang lain, mah nggak akan ada yang tahu kalian mahasiswa di kampus itu atau bukan, nggak ada yang nanya. Biasanya kalau komputer kampus itu letaknya di perpustakaan sih. Jadi kalian bisa gunakan biasanya contoh, ada yang Sage nih, Sage Jurnal. Saya butuh publisher internasionalnya, saya butuh banget. Ternyata jurnal yang saya butuhkan ini berbayar. Bisa saja kalian main ke kampusnya, gunakan fasilitas kampus yang mereka sudah langganan. Kan mereka mah sudah bayar, misalnya ratusan juta, atau berapa puluhan juta. Nah, kita bisa ikut aksesnya aja, asal pakai komputer mereka. Kita unduh aja sepuasnya. Gitu. Meskipun kalau cara lain ada. Kalau cara lain mah cara yang ilegal, tidak akan saya sebutkan. Ya. Ada gitu aja lah saya katakan, cuman tidak akan saya sebutkan. Mungkin ada yang sudah tahu juga sebetulnya. Bapak nggak ngejelasin itu. Ya masa saya ngejelasin yang ilegalnya. Cara alternatif yang lain ada lewat jalur belakang, ada gitu aja lah saya katakan. Jadi di sini mah kita bahas cara yang resmi saja dulu. Ya. Tapi kalau sudah tahu ya sudah, gitu aja. Ya, ada. Biasanya mah itu untuk beberapa orang, tapi kalau yang cara ilegal hati-hati ya, maksudnya jangan terlalu sering. Karena takutnya nanti IP-nya ya. Jadi ada terdeteksi IP kaliannya juga, terutama kalau kalian nggak pakai beda IP dan yang lain terus-terusan. Ya, dan biasanya kalau yang cara ilegal itu gonta-ganti sih, karena ucing-ucingan kan. Webnya itu gonta-ganti. Domainnya lah. Domain webnya itu bisa gonta-ganti. Nah, seperti itu. Itu berkaitan dengan penulisan pembuatan jurnal. Silakan, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Mangga. Untuk UTS dari awal ya, dan sifatnya tentu pemahaman aplikatif ya. Assalamualaikum Bapak. Ada yang ditanyakan? Bapak. Mangga. Tadi saya di absen, gak kedengaran suaranya apa gimana Pak? Oh, ini tuh Mary ya? Iya Pak, Mary. Tadi Tadi jaringannya itu lagi kurang bagus. Oke, sudah ya. Nah, sok silakan. Ada lagi? Gitu. Ya. Yang jelas mah idealnya juga kan jurnal itu 60-70%, dan biasanya kalau sekelas penelitian, literatur apapun itu tetap kita menggunakan sumber jurnal atau buku ya. Kemarin juga ada yang nanya, Pak, kalau saya menulis suatu buku, bagaimana? Ya kalau buku sama aja sebetulnya ya. Buku, kita mau buat buku sebenarnya dari buku lagi, dari jurnal lagi. Kemarin juga ada kelas malam yang bertanya, kalau sastra, saya Pak, kalau bukunya sekelas novel, ya kalau novel beda lagi. Kalau novel makan bukan ilmiah ya. Dia memang lebih kecil, isinya aja karangan kalian pribadi kok. Yaitu hanya mungkin menggunakan istilah-istilah saja. Ya, kan yang memang ungkapan yang memang jarang diketahui, itu bisa diartikannya menggunakan catatan kaki. Nah, seperti itu. Dan mungkin kalian juga ada yang sudah tahu, untuk penulisan jurusan TIF terbaru itu kita menggunakan Harvard ya. Gitu.
Kalau dulu kita menggunakannya Vancouver untuk jurusan kalian, ya, untuk prodi kalian. Sebelumnya itu menggunakan Vancouver, sekarang sudah menjadi Harvard. Jadi pasti ada perbedaan. Gitu. Ya, nanti akan kita bahas juga. Seperti itu. Nah, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu, mangga. Nah, saya cek kemarin juga banyak mahasiswa yang nge-WA berkaitan dengan e-learning bermasalah. Kalau memang materi yang kan sebetulnya materi sudah saya unggah semua pada e-learning ya. Kalau memang menjelang UTS kalian butuh untuk mereview kembali juga disesuaikan dengan catatan yang kalian buat dan ternyata e-learning masih bermasalah, mungkin bisa WA di grup saja. Kalau memang butuh materinya nanti bisa saya unggah semuanya di WA grup. Gitu kalau memang e-learning bermasalah. Ya, seperti itu. Gitu. Oke. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan. Ya. Terima kasih. Jangan lupa ketika UTS tepat waktu ya. Dari ini soalnya itu tadi kemarin itu saya buat berapa? 5 atau 6 soal lah. Ya. Kaitannya dengan penulisan juga semuanya, Pak. Ya. Gitu. Terima kasih. Kalau yang ditanyakan silakan melalui grup juga saya melayani. Ya. Terima kasih. Insyaallah lagi bertemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.